Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan sekaligus kesempatan kepada kita semua sehingga dimudahkannya kita bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Salam dan selawat semoga diterima pada uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan untuk kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang nabi dan rasul yang agung, yang apa-apa yang diperintahnya marilah kita kerjakan, dan apa-apa yang dilarangnya marilah kita tinggalkan. Sebagaimana firman Allah menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita bersyukur tinggal di bumi Indonesia, negara yang luar biasa yang memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak dimiliki di negara-negara yang lain. Kita juga bersyukur adalah sebuah negara yang memiliki padatan penduduk yang besar. Bahkan dikatakan kita termasuk 4 besar di dunia, negara besar. Sekarang ini konon ceritanya dalam minggu-minggu ini yang pada awal nomor 1 dipegang oleh Cina, sekarang bergeser dipegang oleh India. Jadi India menjadi negara terbesar penduduknya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di tengah berbagai macam persoalan yang tengah mendera negara kita, kita juga menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang sama di hadapan negara yang lain. Seluruh dunia menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai.
yang meskipun sudah menurun, tapi belum selesai juga. Habis itu diikuti dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menimbulkan banyak masalah di berbagai macam negara. Malah selama hampir semua negara mengalami kolaps, menghadapi sebuah kondisi di mana pertumbuhan ekonominya tidak lebih dari 2-3% rata-rata umumnya. Dan bersyukur Indonesia termasuk negara lumayan, sekitar 5% pertumbuhannya. Negara lain rata-rata 2-3%, bahkan beberapa negara minus. Malah selama inilah sesuatu yang perlu kita syukuri. Di tengah berbagai macam persoalan, ternyata kondisi ekonomi kita relatif masih kuat. Apa sebabnya? Gampang. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah para petani. Jadi karena petani, maka kondisi lebih kuat. Tapi negara-negara yang sudah bergeser pada industri seperti Cina, seperti India, seperti Amerika, segala macam itu sudah kolaps betul mereka. Bahkan diperkirakan sekarang sedang rame-rame konon ceritanya di Cina sedang ada kudeta kira-kira begitu, karena negaranya sudah kacau betul. Maaf Allah, apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita banyak-banyak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka akan tambah nikmat tersebut. Tapi jika engkau mengingkari, mendustakan, tidak percaya segala macam, maka tentu saja azab itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah sebuah kaum kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Nah, meskipun ayat ini adalah ayat yang banyak dipakai oleh berbagai macam kelompok masyarakat, dengan berbagai macam kepentingan. Karena dalam makna ma itu pamubham pada bahasa Arab, sesuatu hal yang memang tidak dijelaskan secara definitif. Pada zaman dulu bisa dipahami, itu artinya adalah revolusi. Barang siapa yang tidak mau berevolusi, maka negara kita tidak merdeka. Itu zaman revolusi. Zaman pembangunan begitu juga, di sini maknanya arti pembangunan. Barang siapa tidak mau diajak pembangunan, ya udah tersingkir, akan tergusur dan nanti tidak akan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal yang menarik ketika memahami makna tersebut. Tadi sedang makna yang sifatnya kontekstual. Sementara kalau kita mencoba memahami makna tersebut berdasarkan tafsir Ibnu Mansur, tafsir Ibnu Mansur itu adalah tafsir dari ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di sini kalau dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53 dikatakan adalah Dzalika bi anallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anallaha samii'un 'alim. Dikatakan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah yughayyiru ma bi qaumin an'amaha, kenikmatan yang telah diberikan kepada kaum tersebut, hingga mereka mengubahnya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya muslim Allah, dari ayat tersebut ternyata di sini dimaknai artinya ada kenikmatan. Jadi kalau beberapa pemajaran kan memaknai sedang revolusi, ada dengan pembangunan dan lain sebagainya. Ternyata kalau menurut surat Al-Anfal ayat yang ke-53 di sini artinya adalah kenikmatan. Jadi kalau misalnya kita tidak mensyukuri terhadap berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah, maka kenikmatan tersebut nanti akan menjadi musibah. Sebuah negara yang penghasil minyak terbesar di dunia itu namanya Venezuela. Venezuela itu sangat luar biasanya menghasilkan minyak, sampai minyak paling murah di dunia itu ada di Venezuela. Orang ceritanya Pertalite itu harganya sekitar 500 rupiah, murah sekali. Tetapi apa terjadi? Apakah negara itu maju? Tidak maju juga. Negara paling hancur di dunia malah Venezuela. Karena apa? Tidak mengatur rakyatnya untuk subsidi, dibantu oleh pemerintah besar-besar. Tapi urusan yang lain tidak dibantu, kira-kira begitu. Pemerintah tidak mengatur perimbangan ekonomi. Pada bicara ekonomi itu bicara perimbangan
antara pemasukan, pengeluaran, antara permintaan dan juga penawaran, karena seimbang kira-kira begitu. Tidak hanya menuntut apa yang dimaui, misalnya subsidi. Negara yang memberikan subsidi terbesar di dunia adalah Venezuela, tapi negara hancur-hancuran. Ya, yang sama sekali paling murah di sana. Ya. Sementara negara lain nggak begitu, mereka mengatur, mengikuti imbangan-imbangan. Ya. Jadi pemerintah itu mengatur bagaimana mendesain sebuah sistem ekonomi itu antara pemasukan dan pengeluaran itu imbang. Lah boleh jadi kita masih minus, betul masih minus. Tapi minusnya jangan sampai kebablasan kira-kira begitu ya. Jadi masih diikuti dengan berbagai macam upaya. Memang kita menyadari betul ada negara kaya tetangga kita, negara paling kaya di dunia itu adalah Singapura. Bukan Cina, bukan Amerika, Singapura. Bahkan negara yang memberikan hutang terbesar di Indonesia adalah Singapura, bukan Cina, bukan Amerika. Jepang nomor 3, nomor 2 Inggris. Pertama Singapura, kedua Inggris, ketiga itu adalah Jepang. Nomor 5 itu adalah Cina. Baru berikutnya ada nomor 7, nomor 8 itu adalah Amerika. Masalah Rasulullah, ternyata yang namanya Singapura itu nggak punya yang namanya minyak, tetapi bisa menghasilkan minyak yang luar biasa. Bagaimana? Indonesia menjual minyak ke Singapura, diproses di Singapura, dikirim lagi ke Indonesia. Begitu modalnya. Jadi bagaimana Singapura itu bisa memproses? Kita bikin pakaian, kita bikin baju macam-macam, dikirim ke Singapura, dikasih label Singapura, harganya mahal begitu. Itulah yang terjadi dalam dunia bisnis. Jadi kita produsen, kita menghasilkan, tapi kita tidak mampu maintenance, memelihara dengan sebaik-baiknya, menciptakan, mendesain, tidak memunculkan ekonomi kreatif. Akibatnya juga kita kalah terus gitu ya. Masalah rahmatullah, pada dasarnya saya mengingatkan, kalau kita tidak mensyukuri berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hilang, kita akan lewat semua. Minyak ini akan habis. Yang sudah sadar seperti ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi sadar, maka meningkatkan jamaah haji dan umroh. Karena pendapatan terbesar negara itu dari haji dan umroh, bukan dari minyak lagi. Sudah sadar Arab Saudi. Yang sebentar lagi bergeser Dubai, begitu juga sudah sadar bahwa perdaganganlah yang menjadikan modal dia terbesar. Jadi masalah muslim rahimahullah, mereka sudah menyadari bahwa minyak itu akan habis, akan hilang. Ya, maka pada saatnya nanti kita juga akan mengalami hal yang demikian. Oleh karena itu kita mengelola bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita menikmati dengan apa yang ada ini, seperti itu, dan juga senantiasa bersyukur. Bersyukur itu artinya tidak hanya sekedar ucapan secara lisan, tapi juga secara perbuatan. Ya, saya bilang misalnya saya kayak demo-demo ya nggak terlalu banyak manfaatnya. Ya, karena faktanya negara kita negara yang paling kuat. Ya, dibandingkan berbagai macam negara yang ada, kita jauh lebih kuat. Meskipun pertumbuhannya tidak sampai 6%, hanya sekitar 5%. Tapi jauh lebih baik dibanding beberapa negara yang rata-rata hanya 2 atau 3%. Masalah subhanallah ini tantangan besar. Dan ini nggak bisa dipertahankan memang. Cepat atau lambat kalau bertahan kayak begini itu hancur juga nanti. Maka harus ditingkatkan berbagai macam cara-cara yang kreatif, bagaimana kita mensyukurinya dengan berbagai macam hal yang insya Allah akan memberikan manfaat. Di antaranya terobosan yang paling mudah di antaranya adalah bagaimana kita mencetak generasi muda yang sekarang itu yang betul-betul ahli. Ya, kalau kita bicara Pertamina, Pertamina tidak menggali minyak. Pertamina itu bisnis terbesarnya adalah jualan minyak, bikin SPBU itu terbesar, bukan penggalian, bukan eksplorasi. Eksplorasi itu hanya sekitar 10%, selebihnya adalah jual minyak, bikin SPBU. Maka perbesar SPBU, bikin Pertasop, bikin yang namanya Pertamini kira-kira itu diperbesar terus kan, karena memang bisnis core itu di situ, tidak dalam eksplorasi. Nah demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menjadi renungan bersama buat kita semua. Mari kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Tidak mudah kufur nikmat, itu yang paling pokok.
Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan tidak lain dalam rangka saling berwasiat di antara kita, baik dengan kebenaran maupun dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah menegaskan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul birrahman wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan dan mengajak pada jamaah sekalian mari bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan bagian yang kedua yang disampaikan kaitan dengan resume atau ringkasan dari apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa marilah kita perbanyak syukur nikmat, mensyukuri terhadap segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit itu kita nikmati dan insya Allah akan memberikan berkah. Tapi kalau misalnya itu diingkari, ya tidak menganggap, ya, segala macam, maka nanti menjadilah musibah yang sangat besar. Dan perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang termasuk ekonominya agak lumayan dibandingkan negara yang lain. Misalnya saja contoh di Inggris itu terjadi prostitusi besar-besaran. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tidak sanggup lagi bayar gas, bayar listrik, gitu. Sekarang udah kayak gitu, sama. Itu di Inggris yang sekarang menjadi sebuah fenomena yang sangat besar. Dan demikian juga tempat-tempat yang lain. Nah, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mohon agar mendapatkan bimbingan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat inna sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma arina haqqqa warzuqna tibaa wa arina batila batil warzuqna tilawah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.